Bab 871. Aku akan membiarkanmu mengambil 3 gerakan pertama. Ruyan Liu akhirnya menutup telepon setelah King Feng Li berjanji akan kembali dalam 3 hari untuk melihat bayi itu. Bos, sekarang kamu sudah jadi ayah, apa yang akan dilakukan adik ipar Sue Lin? Tanya Taois dengan nada bercanda, sambil menghampiri King Feng Li dengan kesal. Kenapa kau menyebalkan sekali? Apa kau mau dipukul? Tanya Li Qingshan sambil menatap Taois dengan tajam. Taois itu tertawa canggung, sambil menyentuh hidungnya. Ia berkata, tentu saja tidak, aku hanya menjagamu. Li Qingfeng berpaling dari Taois, mengabaikannya. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Yoshiko Sato dan berkata, Yoshiko, kau adalah putri pertama klan ninja di Pulau Pasifik. Apa yang bisa kau ceritakan tentang pulau ini? Yoshiko Sato tersenyum tipis dan berkata, Tuan, orang yang paling dihormati di Pulau Pasifik adalah Kaisar. Orang yang memegang kekuasaan paling besar adalah Perdana Menteri. Kekuasaan ini milik seluruh bangsa. Selain mereka, ada juga 5 klan utama. Mereka adalah klan Kendo, klan Bushido, klan Karate, klan Pedang Iblis, dan klan Ninja. Tuan, klan saya, klan Ninja, adalah yang terlemah dari 5 klan. Klan-klan lainnya semuanya sangat kuat. Mereka memiliki banyak master di alam Grandmaster dan beberapa bahkan memiliki perangkat spiritual surgawi. Oh ya, salah satu kaisar sebelumnya berasal dari klan Kendo, jadi mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Zuo Teng Mei Zixianzai Si Li Qingfeng de Puren, Duita Fei Chang de Tinghua, Bazi Dao de Si King Kuan Busuo Le Chulai. Yoshiko Sato kini menjadi pelayan Lili, sangat patuh padanya. Ia menceritakan semua yang ia ketahui. Li Qingfeng ragu-ragu mendengar kata-katanya. Jika bahkan Yoshiko Sato, putri pertama klan ninja, berada di tahap akhir alam Grandmaster, maka yang lainnya pasti lebih kuat. Namun, bukan kemampuan mereka yang membuat Li khawatir. Melainkan, kepemilikan mereka atas perangkat spiritual surgawi. Biasanya, hanya praktisi kultivasi diri yang memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat spiritual surgawi. Ini berarti orang-orang yang dibicarakan Yoshiko Sato pasti ada hubungannya dengan praktisi kultivasi diri. Li Qingshan berhasil membuka lapisan pertama segel pada pedang api merah hanya dengan bantuan Kaisar Malam Kegelapan. Jika bukan karena bantuan Kaisar Malam Kegelapan, ia tidak akan mengaktifkan perangkat spiritual surgawi di dalam pedang api merah. Ia hanya akan menggunakannya sebagai senjata tingkat lanjut di ranah Grandmaster. Melalui Yoshiko Sato, King Feng Li memperoleh pengetahuan tentang Kepulauan Pasifik dan distribusi kekuatannya. Kapal perang itu berlayar dengan mulus di laut, jauh lebih mulus daripada kapal penumpang. Perjalanannya tidak terguncang bahkan saat menghadapi ombak besar. Setengah jam kemudian, Yuan Leizang kembali dari luar. Ia berkata, King Feng Li, ada 10 perwakilan dari Huaxia yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kuno. Temui mereka. Li Qingfeng mengangguk. Dia keluar bersama Yuan Leizang. Tanda hubung. Di dalam ruangan lain. Ruangan ini sangat besar, sangat mewah. Ada 10 orang yang duduk, semuanya adalah master dari alam Grandmaster, semuanya sangat kuat. Memang, Tiongkok telah mengirimkan banyak masternya ke kompetisi seni bela diri kuno benua naga ini. Setiap master memiliki prestise yang luar biasa. Satu langkah dari para master ini dapat mengguncang seluruh dunia seni bela diri kuno. Duduk di posisi pertama adalah seorang pria tua, setidaknya berusia 70 tahun. Namun, ia masih sangat kuat dan bermata cerah. Ia berada di puncak alam Grandmaster. Penatua Wang, Anda adalah pemimpin tim bela diri kuno Huaxia kami. Apa yang Anda ketahui tentang latar belakang Li Qingfeng? Mengapa dia disambut secara langsung oleh Kapten Zhang Yuanlei? Tanya seorang pria parubaya berkulit gelap. Pria parubaya berkulit gelap ini tinggi dan tegap dengan otot-otot yang menonjol, seluruh tubuhnya memancarkan energi yang luar biasa. Meskipun terlihat sangat agresif, ia tetap bersikap hormat kepada Penatua Wang. Tetua Wang tak lain adalah Yi He Wang, penguasa sekte bentuk bangau. Ia juga merupakan tamu kehormatan khusus Tiongkok dalam keikutsertaan dalam kompetisi bela diri. Tim Huaxia beranggotakan 10 orang. Yi He Wang adalah yang terkuat di antara 10 orang itu, dan ia juga pemimpin tim, semua orang sangat menghormatinya. King Feng Li sangat kuat. Baru-baru ini dia membunuh banyak orang dari dunia persilatan kuno. Patriark klan Gu di kota Tianjing, ketua sekte-sekte tinju besi, tetua pertama klan Luo, dan masih banyak lagi, semuanya dibunuh olehnya, kata Yi He lembut, nadanya berat. Penatua Wang, kurasa dia cuma seorang peretas. Coba pikirkan, bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an tahun bisa membunuh Patriark klan Gu, seorang pria parubaya kurus yang duduk di bawah tiba-tiba berkata.
Meskipun pria parubaya kurus itu tidak tampan, berkulit gelap, dan kurus, ia sebenarnya sangat kuat. Ia adalah master tahap akhir dari alam Grandmaster, dan senjatanya adalah tongkat esensi langit, senjata tingkat tinggi setingkat Grandmaster. Pria parubaya yang kurus itu merasa kesal dengan King Feng Li karena Yuan Lei Zhang sebelumnya telah memberitahu mereka bahwa King Feng Li akan bergabung dengan tim mereka yang beranggotakan 10 orang dalam mengikuti kontes besar. Jika saja Li King Feng ditambahkan ke tim mereka, pria parubaya kurus itu tidak akan begitu marah. Namun, Yuan Lei Zhang bersikeras agar tim tersebut beranggotakan 10 orang, tidak lebih. Jika Li King Feng bergabung, maka salah satu dari 10 orang yang semula harus mundur. Yuan Lei Zhang telah menyarankan agar pria parubaya kurus itu mundur, tetapi pria itu jelas tidak mau. Penatua Wang menyadari apa yang dipikirkan pria parubaya kurus itu. Ia berkata, kau pikir tidak adil menggantimu dengan Li King Feng? Ya, Tetua Wang, hadiah untuk kompetisi ini adalah rumput naga, ramuan roh legendaris. Rumput ini terlalu berharga untuk kulepaskan, kata pria parubaya kurus itu dengan tatapan lapar. Bukan hanya pria parubaya kurus itu yang enggan menyerah, tetapi yang lain pun enggan menyerah. Baik tim bela diri kuno Huaxia maupun tim dari negara lain, semua orang menginginkan rumput naga. Bang! Saat semua orang sedang berbicara, Yuan Lei Zhang mendorong pintu dan masuk bersama King Feng Li. Li Qingshan mendengar percakapan mereka melalui pintu, kesal dengan kata-kata orang-orang. Niatnya pergi ke Kepulauan Pasifik adalah untuk menyelamatkan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Adapun keikutsertaannya dalam kompetisi bela diri, itu hanya karena Yuan Lei Zhang mengundangnya. Ia bahkan tidak akan ikut kompetisi jika Yuan Lei Zhang tidak mengundangnya. Kapten Zhang, saya rasa tidak adil bagi Anda untuk meminta saya mundur dari tim Huaxia. Saya rasa Li King Feng tidak cukup baik untuk menggantikan saya. Seorang pria parubaya kurus berdiri dan berkata dengan keras. Sambil berbicara, pria parubaya kurus itu menatap Lili dengan tatapan mengejek. Tatapannya sangat arogan. Li King Feng meliriknya sekilas dan tahu bahwa pria itu tidak menyukainya. Aku tidak melakukan apapun padamu, mengapa kau membenciku? Kalau menurutmu ini tidak adil, kenapa tidak bertarung saja dengan Li King Feng? Siapapun yang menang akan menjadi bagian dari tim Huaxia. Yang kalah otomatis mundur, Yuan Lei Zhang cepat-cepat menyarankan, seolah-olah dia sudah meramalkan hal seperti ini akan terjadi. Pria parubaya kurus itu tiba-tiba berdiri, mengangkat tongkat esensi langitnya. Ia menunjuk ke arah Li King Feng dan berkata, Nak, ayo lawan aku akan menghabisimu dalam satu serangan. Li King Feng sebenarnya tidak ingin melawan orang ini, tetapi karena pria itu agresif dan bersikap bermusuhan, Li King Feng tidak punya pilihan lain. Bahkan penganut Tao pun punya temperamen, apalagi Li King Feng. Jika Anda bersikeras, kami akan berjuang. Baiklah, aku akan bersikap lunak padamu. King Feng Li tersenyum ringan, wajahnya penuh kesombongan. Bab 872. Kamu terlalu lemah. Bukankah kau bangga? Bukankah kau sombong? Bukankah kau meremehkanku? Bukankah kau meremehkanku? King Feng bahkan lebih sombong darinya, dia bilang lawannya bisa unggul 3 langkah. King Feng jarang sekali marah. Namun, kata-kata pria kurus itu membuatnya marah. Tujuannya adalah untuk memberinya pelajaran dan menghancurkan kesombongannya. Sikap arogan King Feng membuat semua orang di ruangan itu merasa jengkel. Mereka semua menatap King Feng dengan tidak senang. Orang ini terlalu sombong. Dia bilang Yang Liu bisa melakukan 3 gerakan duluan. Dasar pembual. Ya, Yang Liu adalah petarung tingkat Grandmaster tingkat akhir. Dia juga punya tongkat esensi langit. Bahkan aku tidak bisa menyombongkan diri seperti itu. Saya pikir King Feng hanya ingin menarik perhatian semua orang. Dia bukan tandingan Yang Liu. Orang-orang di dalam aula berdiskusi dengan bersemangat saat mereka mengkritik King Feng. Mereka semua memiliki hubungan baik dengan Yang Liu dan mereka semua adalah bagian dari tim yang sama. Tentu saja, mereka semua akan mendukung Yang Liu ketika melihat sikap meremehkan yang ditunjukkan oleh King Feng. Bahkan Tetua Yi Hewang pun tidak senang, dia merasa bahwa King Feng terlalu sombong. Apa? Biar aku dapat keuntungan 3 langkah. Pria parubaya kurus, Yang Liu, sangat marah ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia telah hidup selama puluhan tahun. Tak seorang pun di dunia bela diri kuno berani meremehkannya. Yang Liu adalah seorang petarung tangguh di dunia bela diri kuno. Ia adalah salah satu dari 81 Grandmaster Ortodoks. Ia dihormati oleh semua orang di dunia bela diri kuno. Jika ada yang tahu bahwa ia dipandang rendah oleh King Feng, ia akan menjadi bahan tertawaan di dunia bela diri kuno. Yang Liu sangat marah. Ia memutuskan untuk mengalahkannya dan memberinya pelajaran berat sebagai balas dendam atas kata-kata arogannya. King Feng, apa kau yakin akan membiarkan Yang Liu bertarung 3 kali?
Kalau kau kalah, kau takkan bisa mewakili tim bela diri kuno benua naga di kompetisi kuno Asia, Yuan Lei Zhang mengingatkan sambil mengerutkan kening. Yuan Lei Zhang yakin dengan kemampuan King Feng. Ia yakin King Feng pasti bisa mengalahkan Yang Liu. Namun, ia merasa King Feng terlalu sombong dan percaya diri. Seseorang boleh saja sombong, tetapi mereka harus memiliki kemampuan untuk membuktikan kata-katanya. Jika pemimpin Sekte Istana Kaisar Api ada di sini, dia bisa memberi Yang Liu keunggulan 3 langkah, tetapi King Feng bukanlah pemimpin Sekte Istana Kaisar Api. Kekuatannya hanya di tingkat Grandmaster akhir, bagaimana mungkin dia begitu sombong? Ketua Tim Zhang, jika dia bisa mengeluarkanku dari lingkaran ini dengan 3 gerakan, aku akan mengaku kalah, kata King Feng sambil tersenyum tipis sambil menggambar lingkaran berdiameter 1 meter di sekeliling dirinya. Lingkarannya tidak besar, bahkan akan sulit bagi King Feng untuk menangkis serangan itu. Yuan Lei Zhang terdiam melihat King Feng berdiri di tengah lingkaran. Ia berpikir, aku hanya mengingatkanmu untuk lebih rendah hati. Kenapa kau jadi semakin sombong? Tadi kau bilang akan memberi Yang Liu keuntungan 3 langkah, sekarang kau malah mempersulit dirimu sendiri. Bukan hanya Yuan Lei Zhang yang menganggap bahwa King Feng sombong, semua orang juga menganggapnya sombong. Yang Liu sangat marah hingga ia tersenyum. Ia berkata, King Feng, bagus. Biar kutunjukkan kekuatanku. Serangan tongkat esensi langit, teriak Yang Liu sambil melancarkan serangan terkuatnya. Tongkat hitam panjang di tangannya langsung menembus lubang raksasa di udara dan melesat ke arah King Feng. King Feng hanya menggerakkan kepalanya sedikit untuk menangkis serangan tongkat itu. Kecepatanmu terlalu lambat, kata King Feng ringan setelah dia menghindari serangan itu. Di matanya, serangan tongkat Yang Liu terlalu lambat. Jika dia menyerang Yang Liu, kecepatannya setidaknya akan 2 kali lipat kecepatannya. Ekspresi Yang Liu berubah, dan kilatan frustrasi muncul di matanya. Kata-kata King Feng telah melukai harga dirinya. King Feng, aku tidak akan menggunakan semua kartu di tanganku. Aku akan menunjukkan serangan terkuatku saat kompetisi bela diri kuno benua naga. Tapi karena kau pikir kecepatanku terlalu lambat, aku akan menunjukkan serangan terkuatku, kata Yang Liu dingin sambil mematahkan tongkatnya menjadi 2. Nunchaku Sky Essence. Kilatan keterkejutan muncul di mata King Feng. Ia pikir serangan terkuat Yang Liu akan lebih dahsyat. Namun, ternyata itu hanya mengubah 1 tongkat menjadi 2. Sejujurnya, tidak masalah bagi Yang Liu jika tongkat itu dibelah 2. Sekalipun kekuatan tongkat itu meningkat atau menyerangnya dari 2 arah, itu tetap tidak berarti apa-apa bagi King Feng. Nuncak esensi langit, kata Yang Liu sambil berlari ke sisi King Feng dengan tongkat di tangan. Yang Liu tahu kecepatan gerak King Feng sangat tinggi. Jika ia tidak bisa menyerang King Feng dari 1 arah, ia akan menyerangnya dari depan dan belakang. Dengan begitu, King Feng tidak akan bisa menghindari serangan itu. Ide Yang Liu memang bagus, tetapi yang terjadi di luar dugaannya. King Feng bahkan tidak menghindar. Ia tetap di posisinya semula. Apa King Feng ketakutan setengah mati? Kenapa dia tidak menghindar? Ya, itu serangan dari seorang Grandmaster tingkat akhir, kekuatannya cukup untuk menghancurkan tubuh manusia. Siapa tahu? Kalau dia tidak menghindar, dia akan terluka parah atau bahkan mati. Orang-orang di sekitar memandangnya seperti orang bodoh. Orang ini begitu sombongnya sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menghindari serangan tingkat Grandmaster. Yuan Lei Zhang juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan King Feng. Mengapa dia tidak menghindari serangan itu? Itu adalah serangan tingkat Grandmaster tingkat akhir yang bisa membunuh orang biasa. Ledakan-ledakan. 2 tongkat Yang Liu mendarat di tubuh King Feng dari depan dan belakang dengan suara dentuman keras. King Feng berdiri tak bergerak. Ia tidak terluka sedikit pun. Serangan tingkat Grandmaster tingkat akhir bagaikan bulu yang membelai tubuhnya. Serangan itu tidak menyebabkan cedera apapun. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Yang Liu tergagap. Seorang petarung tingkat Grandmaster tingkat akhir begitu takjub hingga ia tergagap. Rasa terkejut yang amat dalam di hatinya pun tak terbayangkan. Bahkan Yi Hewang, pemimpin sekte bentuk bangau, tidak berani menahan serangan Yang Liu dengan tubuhnya. Namun, King Feng menangkis serangan itu dengan tubuhnya dan tidak terluka. Seberapa kuatkah tubuhnya? Tak hanya Yang Liu, orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Mereka belum pernah melihat orang sekuat itu. Saking kuatnya, mereka sedikit takut. Kamu terlalu lemah, kata King Feng dengan nada meremehkan. Baik Yang Liu maupun Yang King sama-sama petarung tingkat Grandmaster tingkat akhir, tetapi tubuh Yang King tak terkalahkan melawan petarung yang selevel dengannya. Mustahil Yang Liu bisa menembus pertahanan tubuhnya, jadi bagaimana mungkin ia bisa melukai Yang King? Bab 873. Dikalahkan dengan 1 serangan. Kau terlalu lemah. Yang Liu menjadi marah ketika mendengar kata-kata King Feng.
King Feng sedang menatapnya. Yang Liu marah karena kedua serangannya tidak melukai King Feng. Ia sangat frustrasi. Kemarahannya hampir meledak seperti gunung berapi. Yang Liu tahu bahwa perseteruannya dengan King Feng telah terjalin sejak hari ini. Semua orang di ruangan itu adalah petarung tangguh dari dunia bela diri kuno Huaxia. Jika dia tidak bisa mengalahkan King Feng hari ini, reputasinya akan hancur. Tongkat 3 esensi langit, teriak Yang Liu sambil mematahkan tongkat esensi langit menjadi 3 bagian. Ia mengayunkan tongkat-tongkat itu ke bagian-bagian penting di tubuh King Feng. Yang Liu sangat marah hingga serangannya menjadi ganas dan menyerang 3 organ penting milik King Feng, kepala, jantung, dan tulang belakang. Itulah 3 organ terpenting dalam tubuh manusia. Jika kurang hati-hati, akan sangat membahayakan. Saat ini, semua orang menoleh ke arah King Feng. Mereka penasaran bagaimana ia akan menyerang. Akankah ia menghindar? Atau akankah ia menerima serangan itu? Tanpa peduli, King Feng tersenyum tipis. Tak hanya kulit dan ototnya yang tak terkalahkan, organ-organnya, termasuk jantung, tulang belakang, dan kepalanya, juga tak terkalahkan. Ledakan-ledakan-ledakan. Yang Liu melemparkan tongkat 3 esensi langit ke arah kepala, jantung, dan tulang belakang King Feng. Kekuatan tabrakan yang dahsyat menyebabkan seluruh kapal berguncang, tetapi King Feng sama sekali tidak terluka. Ia tidak berdarah setetes darah pun, bahkan kulitnya pun tidak terluka sama sekali. Tubuhmu, tidak bisa ditembus apapun. Yang Liu tergagap. Ia benar-benar tercengang melihat bahwa King Feng sama sekali tidak terluka oleh tongkat esensi langit tingkat Grandmaster-nya. Semua orang di ruangan itu juga tercengang. Kepala adalah bagian tubuh manusia yang paling lemah dan paling penting. Bagaimana mungkin King Feng bisa selamat sepenuhnya? Orang-orang ini diam-diam menempatkan diri di posisi King Feng. Jika mereka adalah King Feng, akankah mereka mampu menangkis serangan Yang Liu? Jawabannya tidak. Lagi pula, tongkat esensi langit bukanlah senjata biasa. Itu adalah senjata tingkat Grandmaster. Tongkat esensi langit konon mengandung meteorit. Tongkat itu sangat keras dan kuat. Namun, tongkat itu tidak mampu menembus tubuh King Feng. Seberapa kuatkah tubuh King Feng? 3 jurus sudah siap. Sekarang saatnya aku menyerang, kata King Feng sambil tersenyum dingin, membuat hati Yang Liu bergetar. King Feng marah karena Yang Liu menyerang kepala, jantung, dan tulang belakangnya. Untungnya, ia telah berlatih teknik kaisar bela diri sejati, sehingga tubuhnya tak terkalahkan melawan petarung selevel. Siapapun yang lain pasti akan hancur oleh serangan Yang Liu. Yang Liu sangat jahat dan jahat. King Feng tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Telapak ujung angin, raung King Feng. Ini adalah serangan yang diajarkan gurunya. Dulu ia tidak mampu memanfaatkan serangan itu secara maksimal. Namun, setelah mencapai tingkat Grandmaster akhir, ia mampu menggunakannya sepenuhnya. Mengenai mengapa King Feng tidak menggunakan pedang api merah, ada pertimbangan tersendiri bagi King Feng. Meskipun Yang Liu jahat, ia tidak pantas mati. Begitu King Feng menggunakan pedang api merah, ia akan langsung membunuh Yang Liu, akan sulit menjelaskan tindakannya kepada Yuan Leizang. Lagi pula, King Feng datang untuk mewakili Tiongkok dan benua naga, bukan untuk membunuh orang lain. Angin kencang mengalirkan esensi vitalnya untuk mengaktifkan telapak tepi angin. Serangannya sangat kuat. Sebuah bilah angin hijau terbentuk di tangannya. Bilahnya dengan cepat menembus udara dan menciptakan sobekan mengerikan di udara. Yang Liu mencoba menangkis telapak tepi angin dengan tongkat esensi langitnya. Namun, tongkat esensi langit di tangannya hancur berkeping-keping oleh telapak tepi angin milik King Feng. Setelah mengiris tongkat esensi langit, telapak tangan tepi angin melesat menuju tubuh Yang Liu. Ledakan. Tubuh Yang Liu teriris oleh telapak tepi angin. Ia terlempar ke udara dan mulai batuk darah. Wajahnya pucat pasi saat tubuhnya terhempas ke langit. Banyak tulang di tubuhnya patah, ia tampak sangat menyedihkan. Mulut Yang Liu berdarah. Ia merasa sangat pusing dan tak bisa bicara sepatah kata pun. Organ-organnya rusak parah. Ia menatap King Feng dengan ketakutan sebelum akhirnya pingsan. Meskipun tidak membunuh Yang Liu, meskipun tidak membunuh, ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan tulang dan merusak organ-organnya. Yang Liu baru akan pulih setelah beristirahat selama beberapa bulan. Ini adalah hukuman yang diberikan oleh Yang Liu kepadanya. Dalam satu serangan, Yang Liu kalah telak, bahkan pingsan. Semua orang di ruangan itu menatap King Feng dengan keheranan dan ketakutan di mata mereka. Terlalu kuat, dia berhasil mengalahkan Yang Liu dalam satu serangan. Aku takkan mampu melakukan itu. Sepertinya rumor itu benar. Tubuhnya tak terkalahkan melawan petarung sekuat dirinya. Ya, King Feng pasti bisa masuk peringkat 10 besar dalam daftar Grandmaster Huaxia. Setelah hening sejenak,
Orang-orang di ruangan itu mulai berdiskusi dengan bersemangat sambil menatap King Feng dengan emosi yang bertentangan di mata mereka. Beberapa orang ini mengejek dan mengatakan bahwa dia terlalu sombong, dan mengatakan bahwa dia mencari kematian dengan memberi Yang Liu keuntungan 3 langkah. Namun kini, King Feng telah mengalahkan Yang Liu dengan satu serangan. Ia telah membungkam mulut semua orang dengan kekuatannya. Apakah ada yang keberatan jika King Feng bergabung dengan tim bela diri kuno Huaxia? Tanya Yuan Lei Zhang sambil tersenyum tipis. Meskipun 9 orang lainnya tidak setuju, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Kekuatan King Feng terlalu kuat, dan mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka melawannya. Pemimpin Zhang, kami juga ingin bergabung dengan tim bela diri kuno Huaxia. Pada saat ini, 2 suara renyah terdengar. Flower Fair dan Xian Ziqin tersenyum menawan saat mereka memasuki ruangan. Peri bunga mengenakan gaun putih transparan yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tubuhnya yang seksi menarik perhatian semua orang. Adapun Xian Ziqin, ia mengenakan gaun kuning pucat. Matanya menawan dan kulitnya seputih sutra. Matanya yang menawan bersinar seperti bintang. King Feng tertegun sejenak. Ia tidak menyangka kedua wanita itu ada di sini. Peri bunga, Nona Qin, kukira kau menginap di Pulau Gelap. Kau tidak naik kapal kembali ke Huaxia. Peri bunga tersenyum menawan dan berkata, kami tadinya akan naik kapal kembali ke Huaxia, tetapi seorang wanita dari kapal meminta kami untuk bergabung dengan tim bela diri kuno Huaxia. Dialah yang membawa kami ke sini. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa begitu berpengaruh sampai mereka bisa langsung memutuskan siapa yang bisa bergabung dengan tim bela diri kuno? Bab 874. Tiba di Pulau Pasifik. Peri bunga, siapa yang memintamu bergabung dengan tim bela diri kuno Huaxia? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tanya Yuan Lei Zhang sambil mengerutkan kening. Yuan Lei Zhang adalah pemimpin Biro Keamanan Khusus. Dia juga orang yang bertanggung jawab memimpin tim, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui berita sepenting itu? Peri bunga tersenyum tipis dan tidak berbicara. Kemudian, terdengar suara dingin, saya yang mengundang Peri bunga dan Nona Qin. Kenapa? Ada masalah? Tepat saat kata-kata itu berakhir, seorang perempuan berseragam tentara masuk ke ruangan. Usianya sekitar 20 tahun. Wajahnya serius dan kulitnya kecoklatan seperti macan tutul. Ia tinggi dan berwibawa bak tentara. Kakinya lurus dan payudaranya tampak seperti akan keluar dari seragamnya. Ia memancarkan aura kuat yang membuat siapapun enggan menatapnya. Wanita itu bagaikan harimau betina yang ganas. Ia cantik namun kuat, hikmat, dan tajam. King Feng menyadari bahwa kecantikan wanita itu berbeda dari wanita lain. Peri bunga menggoda, sementara Xian Ziqin menawan. Sebaliknya, wanita ini memiliki kecantikan yang kuat. Ekspresi Yuan Lei Zhang berubah ketika melihat wanita itu. Ia bertanya dengan hormat, Direktur, mengapa Anda di sini? Wanita itu tak lain adalah Direktur Biro Keamanan Khusus, Feng Wuchao. Ia dikenal sebagai Dewi Perang Huaxia, petarung nomor 1 di Biro Keamanan Khusus Huaxia. Meskipun Yuan Lei Zhang adalah petarung tingkat Grandmaster tingkat akhir, ia bukanlah Feng Wuchao. Ia pernah dikalahkan oleh Feng Wuchao hanya dengan satu serangan. Feng Wuchao telah menghajarnya habis-habisan hingga ia tampak seperti kepala babi. Di Biro Keamanan Khusus, semua orang takut pada Feng Wuchao. Ketika melihatnya, King Feng juga terkejut. Ia merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuh wanita itu, yang membuatnya sedikit takut. Ketua tim Zhang, saya secara khusus mengundang Peri bunga dan Nona Qin untuk bergabung dengan tim bela diri kuno Huaxia, kata Feng Wuchao sambil tersenyum dingin. Suara Feng Wuchao juga berbeda dari yang lain. Peri bunga memiliki suara menggoda yang memikat orang lain, sementara Feng Wuchao berbicara dengan nada seorang prajurit berdarah besi, membuat orang lain merinding. Direktur, kami sudah memutuskan 10 anggota tim, akan buruk jika kami mengeluarkan mereka sekarang. Ketua tim Zhang, saya baru saja mendapat kabar bahwa hadiah kompetisi telah berubah. Pemenangnya akan mendapatkan segel giok kekaisaran 9 naga. Hadiah kedua adalah rumput naga, sementara hadiah ketiga adalah perangkat spiritual tingkat menengah. Apa? Katamu hadiah pertamanya adalah segel giok kekaisaran 9 naga, tanya Yuan Lei Zhang heran. Pulau Pasifik begitu arogan. Beraninya mereka menggunakan segel giok kekaisaran 9 naga sebagai hadiah kompetisi bela diri kuno benua naga. Dahulu kala, Kaisar Qin menjajah Huaxia dan membuat segel giok kekaisaran 9 naga. Segel tersebut merupakan simbol kaisar. Ia adalah kaisar pertama Huaxia. Segel giok kekaisaran 9 naga merupakan harta nasional Huaxia. Namun, baru-baru ini, segel tersebut dicuri oleh Pulau Pasifik. Namun kini, Pulau Pasifik menggunakan segel giok kekaisaran 9 naga sebagai hadiah bagi pemenangnya. Ini merupakan tamparan bagi Huaxia. Para petinggi Huaxia murka.
Mereka memerintahkan Feng Wuchao untuk membawa tim ke Kepulauan Pasifik untuk memenangkan kompetisi dan merebut kembali segel giok Kekaisaran Sembilan Naga demi memulihkan rasa hormat Huaxia. Ketua Tim Zhang, apakah kau mengerti sekarang? Anggota timmu tidak cukup kuat, jadi aku mencari Peribunga dan Xian Ziqin untuk memperkuat tim. Sebagai Direktur Biro Keamanan Khusus, Feng Wuchao memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan bela diri kuno. Tentu saja, ia tahu bahwa Peribunga dan Xian Ziqin sangat kuat. Dengan mereka di dalam tim, Tiongkok memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi. Puluhan negara berkompetisi dalam kompetisi ini. Total ada 500 peserta. Para petarung ini semuanya adalah petarung tingkat Grandmaster dan sangat kuat. Yuan Lei Zhang mengangguk mengerti. Ia mengerti kata-kata Feng Wuchao. Tim harus memenangkan kompetisi. Tim terlalu lemah, sehingga direktur menemukan Peribunga dan Xian Ziqin. Yi Hewang mengerutkan kening ketika mendengar dua orang harus dikeluarkan dari tim. Ia berkata, satu orang sudah keluar dari tim, kurasa tidak ada yang akan senang jika dua orang lagi dikeluarkan dari tim. Feng Wuchao tersenyum dingin dan berkata, misi kita adalah memenangkan kompetisi dan merebut kembali segel giok Kekaisaran Sembilan Naga. Yang lemah harus meninggalkan tim, kalian boleh bersaing dengan Peribunga dan Xian Ziqin. Yang kalah boleh meninggalkan tim. Feng Wuchao sangat lugas. Ia tidak memberi Yi Hewang kesempatan untuk membantah. Ia langsung meminta Peribunga dan Xian Ziqin untuk memilih lawan mereka. Peribunga tersenyum menawan dan memilih orang ke-9 karena dia adalah orang ke-10. Tentu saja, dia tidak akan memilih untuk menantangnya. Hasilnya sangat sederhana, Peribunga dengan mudah mengalahkan orang ke-9 dengan serangan bersih. Harus diakui, Peribunga sangat kuat. Di ruangan itu, selain King Feng dan Feng Wuchao, tak ada yang bisa menandinginya. Qin Xianzi memilih untuk melawan orang ke-8. Ia pun mengalahkan orang itu dengan satu serangan telak. Hal ini membuat semua orang tercengang. Xian Ziqin sepertinya menjadi lebih kuat, pikir King Feng sambil tersenyum. Ia mendapati segel di tubuh Xian Ziqin sepertinya telah mengendur. Sepertinya ia hampir menghancurkan segel itu dan meningkatkan kekuatannya. Seperti yang diduga, pasukan kelas super itu luar biasa. Sebagai anggota pasukan kelas super, Peribunga dan Xian Ziqin memiliki kekuatan dan rahasia misterius yang hanya bisa dilihat oleh King Feng. Tentu saja, King Feng juga tahu bahwa setiap orang punya kesempatan. Ia bisa mendapatkan pedang api merah dan bertemu petarung nomor 1, Kaisar Malam Kegelapan. Tak heran jika Peribunga dan Xian Ziqin juga punya pertemuan istimewa. Terakhir, Feng Wuchao memimpin tim yang meliputi Yi Hewang, King Feng, Flower Fairy, Xian Ziqin, Del. Kapal itu segera melaju menuju Pulau Pasifik. 6 jam kemudian, kapal tiba di Pelabuhan Sakura di Pulau Pasifik, kota nomor 1 di tepi samudra Pulau Pasifik. King Feng dan yang lainnya keluar dari kapal dan menatap Pulau Pasifik. Mata mereka semua berkobar-kobar. Dendam antara Huaxia dan Kepulauan Pasifik telah melampaui beberapa generasi. King Feng menatap warga Pulau Pasifik yang mengenakan kimono dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, kapal-kapal dari negara lain juga berlabuh di pelabuhan. Saat melihat ke arah pelabuhan, terlihat kapal-kapal dari Korea, Filipina, Singapura, dan negara beruang. Total ada 48 negara yang mewakili benua naga, dan mereka semua hadir untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kuno Huaxia. Tiba-tiba, King Feng merasakan aura pembunuh dari salah satu kapal. Saat menoleh, ia melihat seorang pria parubaya sedang menatapnya dengan aura pembunuh dari kapal Korea. Bab 875. Kompetisi seni bela diri kuno benua naga. King Feng mengerutkan kening. Tentu saja, ia bisa merasakan niat membunuh dari kapal Korea. King Feng menyipitkan matanya dan menyadari bahwa suara itu berasal dari seorang pria parubaya yang memiliki aura kuat di sekelilingnya. Tubuhnya tegap dan matanya penuh energi. King Feng menemukan bahwa pria parubaya itu mirip dengan Raja Taekwondo yang telah dibunuhnya. Kemungkinan besar, dia adalah anggota keluarga Taekwondo. Seperti yang diharapkan, Feng Wuchao berkata, King Feng, namanya Tianyang Park. Dia petarung hebat dari keluarga Taekwondo. King Feng mengangguk mengerti. Seperti dugaannya, orang ini adalah anggota keluarga Taekwondo. Dia berseteru dengan King Feng. Taman Tianyang mengajukan mosi untuk memenggal leher King Feng. Niatnya jelas, ia bermaksud memenggal kepala dan membunuh King Feng. Semua orang menyaksikan tindakan provokatif Taman Tianyang terhadap King Feng. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi King Feng. King Feng tersenyum ringan dan berkata, sampah. Petik 2. Sampah. Mata Tianyang Park berkilat dingin. Orang jahat ini tidak hanya membunuh anggota keluarganya, dia juga menyebutnya pecundang. Orang ini pantas mati. Sedangkan orang-orang di sekitar menatap King Feng dengan heran. Bro,
Ini petarung super dari keluarga Taekwondo, dia petarung tingkat Grandmaster tingkat puncak. Kok bisa-bisanya kamu sebut dia sampah? Pada saat yang sama, di kapal Filipina, seorang pria berjubah hitam menatap dingin ke arah King Feng dan bertanya, King Feng, apakah kamu membunuh dukun di Pulau Gelap? Pria berjubah hitam itu juga seorang pria parubaya. Wajahnya pucat, tetapi matanya berkilau hijau. Ia seorang dukun yang sakti. Ia merasakan kehadiran muridnya yang mematikan dari tubuh King Feng. Ini berarti muridnya telah mati. Seorang dukun impoten telah kubunuh, apa kau keberatan dengan itu? Tanya King Feng tanpa peduli. Di Pulau Gelap, sang dukun bahkan menugaskan bawahannya yang masih hidup untuk membunuh Raja Iblis Singa. Karena geram dengan tindakan sang dukun, ia pun membunuhnya. King Feng, beraninya kau membunuh muridku. Kau cari mati saja, kata dukun itu dengan nada muram sambil memancarkan niat membunuh yang kuat. Orang-orang di sekitar tercengang. Orang ini, King Feng, telah membuat banyak orang marah. Dia baru saja membuat marah seorang anggota keluarga Taekwondo dan sekarang dia telah membuat marah seorang dukun dari Filipina. Ketika semua orang masih terkejut, seseorang dari kapal beruang juga berkata, King Feng, kau membunuh saudaraku, guru kam pembunuhan. Kita harus menyelesaikan urusan ini juga. Pria yang berbicara itu tingginya hampir 2 meter. Ia menyerupai beruang hitam dan tubuhnya mengandung energi yang meledak-ledak. Ia adalah kekuatan di balik kam pembunuh Bear Nation. Ia datang untuk mewakili Bear Nation dalam kompetisi. Namanya Dutbo. Dia adalah saudara dari guru di sekolah assassin. Dia ingin membalas kematian saudaranya. Saat ini, para pendekar kuno dari 3 negara sedang mencari masalah dengan King Feng. Masalahnya, ini bukan masalah mudah, mereka ingin membunuhnya. Pada saat ini, bahkan Feng Wuchao pun tercengang. King Feng, berapa banyak orang yang telah kau buat marah? Tanya Feng Wuchao. Feng Wuchao merasa bahwa King Feng telah membuat terlalu banyak orang marah. Semua kekuatan besar ini ingin membunuhnya. Mereka hanya sekelompok orang lemah. Direktur, Anda tidak perlu khawatir, kata King Feng sambil melambaikan tangannya. Feng Wuchao merasa gelisah. Ia merasa bahwa King Feng terlalu sombong. Mereka bukan orang lemah, mereka semua adalah petarung tingkat Grandmaster yang sangat kuat di wilayah tersebut. Taman Tianyang, Dukun, dan Dutbo semuanya ingin membunuh King Feng. Pelabuhan Sakura dipenuhi ketegangan. Pertempuran akan segera terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara dingin, berhenti, hari ini adalah hari kompetisi bela diri kuno benua naga. Berkelahi dilarang di pelabuhan. Kalian boleh bertarung dan membunuh saat kompetisi dimulai. Seorang pemuda berbicara. Ia mengenakan kimono dan membawa pedang panjang. Ada pola 3 pedang di pergelangan kimononya. Semua orang terkejut melihat pemuda itu. Pemuda itu adalah raja ketiga sekte Kendo, Saburo Isu. Ia adalah petarung tingkat Grandmaster yang kuat. Ia diikuti oleh 3 pemuda yang juga memegang pedang di tangan mereka. Mereka adalah 3 raja sekte Kendo lainnya. Sekte Kendo bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan besar di Kepulauan Pasifik, sekte Kendo memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Setelah Saburo Izu berbicara, semua orang berhenti berkelahi. Lagi pula, mereka berada di wilayah Kepulauan Pasifik. Tentu saja, mereka harus menghormati aturan. Namun, di saat berikutnya, kata-kata Saburo Izu mengejutkan semua orang. Ia berkata, King Feng, aku juga ingin membunuhmu. Kata-kata Saburo Izu membuat semua orang bingung. Kau baru saja menghentikan kekuatan lain untuk membunuh King Feng. Bagaimana mungkin kau ingin membunuhnya sekarang? Kau membunuh adik juniorku, Yoshichiro Isu. Meskipun aku ingin membalaskan dendam kematiannya sekarang dengan membunuhmu, kau adalah peserta kompetisi. Jadi, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Aku sendiri yang akan membunuhmu selama kompetisi untuk membalaskan dendam adik juniorku. Semua orang menatap King Feng dengan iba ketika mendengar kata-katanya. Orang ini baru saja membuat marah 3 anggota keluarga berpengaruh. Sekarang, dia telah membuat marah seorang anggota sekte Kendo. Dia harus dihabisi. King Feng, kau sudah membuat banyak orang kesal, ia tanya Peribunga sambil tersenyum menawan. Nada suaranya santai. Ia tak peduli pada orang-orang itu karena mereka hanyalah sekelompok orang lemah di matanya. Sebagai saintes dari Istana 100 Bunga, ia sangat kuat. Jika senjata spiritual tingkat tinggi yang dimilikinya diperhitungkan, tak seorang pun di level Grandmaster dapat mengalahkannya. Tidak apa-apa. Mereka hanya sekelompok orang lemah. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata King Feng santai. Ekspresi Saburo Izu menjadi muram ketika mendengar kata-kata King Feng. Jika bukan karena kompetisi, ia akan memberi pelajaran pada King Feng sekarang juga. Tiba-tiba,
Saburo Izu melihat Yoshiko Sato yang berdiri di samping King Feng. Matanya langsung memanas. Yoshiko Sato adalah nona muda keluarga ninja dan salah satu dari 4 wanita cantik di Pulau Pasifik. Ia menawan dan cantik. Saburo Izu adalah salah satu pengejarnya. Yoshiko, mengapa kamu ada di sini? Saburo Izu bertanya dengan penuh kasih sayang. Yoshiko Sato memutar bola matanya dan mengabaikannya. Ia sangat tidak menyukai pria ini. Pria itu pernah mendekatinya saat ia masih di Pulau Pasifik, tetapi ditolaknya. Yoshiko Sato kini menjadi pengikut King Feng. Saburo Izu mengatakan bahwa ia ingin membunuh gurunya. Karena itu, Yoshiko Sato semakin membencinya. Tentu saja, ia menolak untuk berbicara dengannya. Bab 876. Kompetisi telah dimulai. Saburo Izu, tolong panggil aku Yoshiko Sato, bukan Yoshiko, kata Yoshiko Sato dingin. Dia sama sekali tidak menyukai pria ini, bahkan ketika dia berada di Kepulauan Pasifik. Sekarang setelah pria itu ingin membunuh King Feng, ketidaksukaannya semakin menjadi-jadi. Jika Saburo Izu tahu bahwa wanita yang dikejarnya kini menjadi pengikut musuhnya, dia mungkin akan marah besar. Namun, sesaat kemudian, Saburo Izu terjerumus dalam keputusasaan. King Feng bertanya, Yoshiko, apa kau kenal orang ini? Guru, saya tidak begitu mengenalnya, ujar Yoshiko Sato dengan hormat dan senyum menawan. Apa? Guru? Ekspresi Saburo Izu berubah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Yoshiko Sato adalah nona muda keluarga ninja. Meskipun keluarga ninja tidak sekuat sekte Kendo, mereka tetap salah satu dari 5 keluarga besar di Kepulauan Pasifik. Bagaimana mungkin dia menyebut King Feng sebagai gurunya? Sepertinya, King Feng sedang berusaha membuat Saburo Izu marah. Ia memeluk pinggang Yoshiko Sato dan berkata sambil tersenyum, Yoshiko, kamu terlihat semakin cantik hari ini. Sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di Pulau Pasifik, Yoshiko Sato sangat cantik. Wajahnya yang menggoda bagaikan mawar dan kulitnya bagaikan giok berkualitas tinggi. Matanya yang menawan berkilau bak bintang dan payudaranya yang indah membuat siapapun terpesona. Tak hanya wajahnya yang cantik, tubuhnya juga sangat menggoda. Tulang selangkanya seindah giok dan pinggangnya sehalus sutra. Tubuhnya tanpa cacat sedikit pun. Lidahnya mengusap pinggangnya, terasa sangat nyaman. Wajah Yoshiko Sato memerah seperti anggur. Tindakannya di depan semua orang membuat jantungnya berdebar kencang, ia sangat malu. Saburo Izu, wanita yang kau cintai ada di pelukanku. Bagaimana rasanya? Tanyaku ringan. Wus. Saburo Izu tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke arah King Feng. Ia berkata dengan marah, bajingan, beraninya kau menodai dewiku. Aku akan membunuhmu hari ini. Oh, hari ini adalah hari kompetisi bela diri kuno benua naga. Sebagai penyelenggara, apa kau akan memukulku? Tanya King Feng dengan nada mengejek. King Feng sudah mendengar dari Feng Wuchao bahwa perkelahian dilarang di pelabuhan. Siapapun yang melanggar aturan akan tereliminasi dari kompetisi. Ide King Feng sangat sederhana. Ia ingin membuat Saburo Izu marah. Sekte Kendo akan didiskualifikasi dari kompetisi jika Saburo Izu menyerangnya. Saburo Izu sudah sangat marah pada King Feng sampai-sampai ia lupa aturan. Ia hendak menyerang King Feng di pelabuhan. Berhenti, Saburo Izu, apa kau mau kita didiskualifikasi dari kompetisi? Tiba-tiba, seorang tetua berkimono berkata dengan keras sambil berjalan ke arah mereka. Tetua itu memiliki janggut tipis di bawah hidungnya. Matanya sipit dan ia mengenakan kimono longgar. Ia memancarkan aura yang kuat. Tetua ketiga, mengapa kau ada di sini? Tanya Saburo Izu. Tetua itu tak lain adalah tetua ketiga Sekte Kendo, seorang individu yang berpangkat sangat tinggi. Adapun Saburo Izu, ia adalah salah satu dari 7 disiplin ilmu yang paling menjanjikan di Sekte Kendo. Saburo Izu, kau sangat mengecewakanku. Tetua ketiga, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Bodoh. King Feng mencoba membuatmu marah agar kau didiskualifikasi dari kompetisi. Jika kau menyerangnya, Sekte Kendo akan didiskualifikasi, kata tetua ketiga sambil menatap Saburo Izu dengan dingin. Ekspresi Saburo Izu berubah dan setetes keringat dingin muncul di dahinya. King Feng, kau jahat sekali. Aku hampir saja jatuh ke dalam perangkapmu, kata Saburo Izu dengan marah. King Feng tersenyum ringan dan berkata, kamu terbelakang, mengapa menyalahkanku? Petik 2. King Feng, jangan terlalu senang. Aku tidak bisa membunuhmu di pelabuhan. Tapi aku pasti akan membunuhmu saat kompetisi, kata Saburo Izu dingin. Saburo Izu membencinya. Ia hampir jatuh ke dalam perangkapnya setelah dipermalukan olehnya di depan semua orang. Oh ya, Yoshiko Sato. Wanita menyebalkan itu telah menjadi pengikutnya. Dia bahkan membiarkan pria itu memeluk pinggangnya. Sialan,
Saat aku membunuhmu, aku pasti akan bermain-main denganmu, pikir Saburo Izu. King Feng melepaskan pinggang Yoshiko Sato sambil mendesah dalam hati. Saburo Izu hampir jatuh ke dalam perangkapnya, tetapi tetua ketiga menghentikannya tepat waktu. Sang tetua menatap dingin ke arah King Feng, penuh niat membunuh dan peringatan di matanya. Lalu, ia berbalik dan pergi. King Feng mengabaikan peringatan tetua. Dia juga tidak membunuh karena niat membunuh di matanya. Para peserta kompetisi berkumpul di pelabuhan. Kemudian, mereka menuruni kapal dan menuju lokasi kompetisi. Untuk saat ini, King Feng tidak pergi kemanapun. Ia malah kembali ke kamarnya untuk berbicara dengan Sekte Taring Serigala dan kedua Raja Iblis. Raja Iblis Singa, pimpin tim Taring Serigala untuk menemukan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Hubungi aku jika kau sudah menemukannya. Apa kau mengerti? Tanya King Feng kepada orang-orang di ruangan itu. Ya, Tuan Muda. Kudengar Raja Iblis Kelelawar Ungu sedang dikejar orang lain, jadi dia menyamar sebagai profesor di sebuah universitas di Kepulauan Pasifik, kata Raja Iblis Singa. King Feng mengangguk dan memberitahu Raja Iblis Singa untuk bersabar dan memastikan Raja Iblis Kelelawar Ungu aman. Setelah berbicara dengan mereka, King Feng meninggalkan kapal dan menuju lokasi kompetisi bersama yang lainnya. Kompetisi bela diri kuno benua naga berlangsung dalam 3 babak. Babak pertama adalah babak eliminasi. Karena terdapat 500 peserta, dan hanya ada 3 pemenang, persaingannya sangat ketat. Putaran pertama diadakan di daerah Inferno Thunder Mountain. Gunung Inferno Thunder adalah gunung terbesar di Kepulauan Pasifik. Karena Cherry City terletak dekat laut, tsunami dan gempa bumi sering terjadi yang membentuk Gunung Inferno Thunder. Pegunungan Inferno Guntur membentang ribuan meter panjangnya. Pegunungan ini terdiri dari puluhan gunung, dan sangat umum untuk melihat gemuruh guntur yang menghantam pegunungan. Semua anggota Ancient Martialis memegang 1 token Ancient Martialis. Aturan kompetisinya sederhana. Siapapun yang berhasil mengumpulkan token terbanyak akan memenangkan kompetisi. Namun, hanya 200 peserta yang akan lolos ke babak berikutnya. Setiap tim yang berpartisipasi memiliki seorang ketua tim tim Huaxia adalah peri bunga, hal ini ditentukan oleh Feng Wuchao. Adapun Feng Wuchao dan Yuan Lei Zhang, mereka adalah petinggi Biro Keamanan Khusus. Mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi, mereka hanya menonton kompetisi dari jauh. Feng Wuchao menunjuk peri bunga sebagai ketua tim karena ia tahu bahwa peri bunga adalah anggota terkuat di tim, oleh karena itu, akan lebih aman bagi tim jika ia menjadi ketua. Bab 877. Musuh-musuh King Feng. King Feng tidak keberatan peri bunga menjadi ketua tim bela diri kuno Huaxia. Namun, Wang Yihe sedikit keberatan di dalam hatinya. Yihe Wang tidak tahu betapa kuatnya peri bunga. Ia adalah seorang wanita berusia 20-an, dan tampak seperti wanita cantik yang rapuh. Seberapa kuatkah ia sebenarnya? Sebelum kedatangan peri bunga, ketua tim adalah Yihe Wang. Tentu saja, ia tidak senang dicopot dari jabatannya. Ketua tim memiliki hak suara yang menentukan dalam keputusan tim dan prioritas dalam mendapatkan hadiah. Peri bunga merasakan keberatan Yihe Wang. Ia berkata dengan enteng, sepertinya kau keberatan dengan keputusan itu. Agar tim kita memenangkan kompetisi, kita harus bekerja sama. Lagi pula, ada 50 tim yang semuanya sangat kuat. Ya, aku tidak sepenuhnya yakin. Aku berada di puncak alam Grandmaster dan pemimpin sekte bentuk bangau. Kurasa aku lebih cocok menjadi pemimpin tim. Benarkah? Tapi Direktur Feng Wuchao bilang orang terkuat seharusnya menjadi pemimpin tim. Tapi aku rasa aku lebih kuat darimu. Aku ingin menjadi pemimpin, kata Yihe Wang sambil tersenyum percaya diri. Yihe Wang sudah berusia 72 tahun. Di mata orang biasa, ia sudah tua. Namun, di mata para pendekar bela diri kuno, ia masih muda. Pendekar bela diri kuno umumnya hidup hingga 100 tahun. Beberapa pendekar kuat bahkan bisa hidup lebih dari 100 tahun. Peri bunga tersenyum menawan dan berkata, karena kau tidak yakin, aku akan melawanmu. Aku kalah jika kau bisa menangkis salah satu seranganku. Apa? Blokir salah satu seranganmu. Wajah Yihe Wang memerah. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte kelas 1, bagaimana mungkin dia diperlakukan seperti ini di matanya? Baiklah, tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu, kata Yihe Wang dengan nada kesal. Ia merasa peri bunga sedang memandang rendah dirinya. Tinju bentuk bangau, raung Yihe Wang sambil mengayunkan tinjunya ke depan. Esensi vitalnya membentuk sosok bangau raksasa di udara saat menghantam peri bunga. Derek itu begitu kuat hingga mampu menembus udara dengan kekuatan yang dahsyat. Di dunia bela diri kuno, kurang dari tinju bentuk bangau lebih besar dari adalah teknik tingkat tinggi tingkat Grandmaster yang terkenal. Serangannya sangat kuat. Semua orang di tim menatap peri bunga. Mereka ingin melihat apa yang akan dia lakukan.
Peri bunga tersenyum menawan sambil menepukkan telapak tangannya pelan. Sebuah pola teratai terbentuk di tangannya, dan dalam sekejap, pola itu mendarat di tubuh Yi Hewang. Ledakan. Yi Hewang merasa seperti meteor jatuh menimpa tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu membuatnya terlempar ke udara. Ia mendarat dengan keras di pohon besar, darah mengucur dari mulutnya. Dalam satu serangan, Yi Hewang telah kalah. Aku kalah, kata Yi Hewang. Ia hancur, tampak seperti kehilangan jiwanya. Yi Hewang tidak pernah menyangka bahwa ia akan kalah dari peri bunga yang muda dan cantik. Orang-orang di sekitar tercengang oleh kekuatan peri bunga. Mereka semua adalah petarung tingkat Grandmaster dari Tiongkok. Mereka tahu betapa kuatnya Yi Hewang, jadi mereka tidak menyangka dia akan kalah dari peri bunga. Harus diakui, bunga peri sangat kuat. Kekuatannya melampaui ekspektasi siapapun. Tentu saja, tak seorang pun tahu seberapa kuat bunga peri sebaik yang diketahui oleh Li Qingfeng. Peri bunga telah mengalahkan Yi Hewang dengan satu serangan dan berhasil menjadi pemimpin tim bela diri kuno Huaxia. Semua orang yakin akan kekuatannya. Tak peduli pria atau wanita, orang-orang akan menghormatimu jika kau kuat. Ayo pergi. Hati-hati, kita memasuki pegunungan Inferno Thunder, kata peri bunga sambil tersenyum tipis sambil memimpin tim memasuki pegunungan. Ada 10 orang dalam tim dan setiap orang memiliki token seniman bela diri kuno. Siapapun yang berhasil mengumpulkan token terbanyak akan lolos ke babak berikutnya. Selain tim Huaxia, tim Kepulauan Pasifik, tim Thailand, dan tim Bear Nation juga memasuki Gunung Inferno Thunder. Ke-500 petarung tangguh itu semuanya memasuki pegunungan. Beberapa dari tim ini akan tereliminasi sepenuhnya di dalam pegunungan. Qingfeng, keluarga Taekwondo pasti akan membunuhmu di pegunungan. Sekte Dukun pasti akan membunuh Qingfeng. Jangan melawan. Aku, Dutbo, pasti akan membunuh Qingfeng. Diam. Nyawa Qingfeng hanya bisa direnggut oleh Sekte Kendo. Tepat saat mereka memasuki Gunung Inferno Guntur, para petarung papan atas ini semua bersumpah untuk menghabisi nyawa Qingfeng. Motif mereka sederhana. Mereka ingin memberitahu semua orang bahwa Qingfeng adalah musuh mereka. Tak seorang pun boleh membantunya. Qingfeng, kamu punya terlalu banyak musuh, kata peri bunga ringan. Qingfeng terkekeh dan berkata dengan acuh, mereka hanya sekelompok sampah. Petik 2. Semua orang kecuali Xian Ziqin dan peri bunga menganggap Qingfeng terlalu arogan. Mereka semua adalah seniman bela diri kuno. Mereka semua setidaknya berada di tahap akhir alam Grandmaster, dan beberapa bahkan merupakan petarung tingkat Grandmaster puncak. Bagaimana mungkin mereka disebut pecundang? Peri bunga, aku ingin berpisah dengan kelompok ini, kata Qingfeng tiba-tiba. Kenapa, bukankah lebih aman kalau berjalan bersama kelompok? Begitu banyak orang ingin membunuhku. Jika aku berjalan bersamamu, semua orang akan tahu di mana aku berada. Aku ingin berjalan sendiri untuk memberi mereka kejutan. Kau akan memburu dan membunuh mereka. Ya, aku bukan orang yang mau menderita kerugian. Karena mereka ingin membunuhku, mereka seharusnya siap dibunuh olehku, kata Qingfeng dengan niat membunuh. Qingfeng sangat marah karena kekuatan lain telah mengumumkan niat mereka untuk membunuhnya. Orang-orang jahat ini ingin membunuhnya. Apakah mereka pikir dia bisa diganggu semudah itu? Peri bunga merenung sejenak. Qingfeng benar. Mereka adalah target besar dengan 10 orang di tim mereka. Mereka target yang mudah, jadi akan lebih baik bagi Qingfeng untuk bertindak sendiri. Ini komunikator sinyalnya. Jika kau dalam bahaya, tarik saja dan kembang api teratai akan muncul. Kami akan pergi menyelamatkanmu, peri bunga tersenyum tipis sambil menyerahkan sebuah komunikator kecil kepada Qingfeng. Komunikator sinyal itu panjangnya sekitar 5 cm, permukaannya bermotif teratai, membuatnya tampak halus dan indah. Terima kasih, kata Qingfeng tulus sebelum berjalan pergi. Tepat setelah dia pergi, seseorang dari kejauhan memberi isyarat kepada timnya dan berkata, Ketua tim, Qingfeng telah meninggalkan tim, haruskah aku terus mengikutinya atau membunuhnya? Ikuti dia, temukan di mana dia berada, lalu beri aku sinyal. Aku akan membunuhnya, terdengar suara dingin dari alat itu. Bab 878. Mengejar untuk membunuh Qingfeng. Lily sedang berjalan sendirian di tengah pegunungan Inferno Thunder. Di depannya terbentang punggung bukit yang sangat besar dan tebing-tebing tajam yang ditumbuhi pepohonan kuno. Pegunungan itu menyimpan sejarah ratusan, bahkan ribuan tahun. Tanaman merambat beracun menjalar kemana-mana di tanah dan serangga beracun merayap. Hah! Ada yang mengikutiku. Lily merasa ada yang mengikuti dengan niat jahat. Meskipun orang itu bersembunyi dengan sangat baik, Lily tetap merasakan kehadirannya. Qingfeng Li mengambil sehelai daun dan melemparkannya ke belakangnya. Su gelombang. Daun itu terkoyak di udara dan bertabrakan dengan seorang pria berpakaian hitam.
Pria itu jatuh ke tanah dan darah mengucur dari mulutnya. Pria itu adalah anggota keluarga Taekwondo dan dikirim oleh Taman Tianyang untuk mengikuti Li Qingfeng. Namun, ia justru ketahuan dan terluka oleh Li Qingfeng. Pria itu mengeluarkan sebuah alat dari kemejanya dan menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, sebuah kembang api raksasa melesat ke langit dan meledak. Pada saat yang sama di lokasi lain, Taman Tianyang memimpin klannya menuju pegunungan, tetapi setelah melihat kembang api di langit, ekspresinya tiba-tiba berubah. Semuanya, ikuti aku. Li Qingfeng ada di dekat kembang api, ayo kita bunuh dia. Tianyang Park melambaikan tangannya dan memimpin klannya menuju ke arah kembang api. Ekspresi wajah King Feng Li juga berubah karena dia tahu kembang api itu dimaksudkan sebagai sinyal. Sial, dia melepaskan sinyalnya. Mata Li Qingfeng dipenuhi dengan niat membunuh. Pada kompetisi bela diri kuno benua naga, setiap orang memiliki hak untuk saling membunuh. Li Qingfeng melesat ke arah pria itu seperti macan tutul dan menghancurkan jantungnya dengan satu langkah. Ia menghabisi nyawa pria itu sebelum pria itu menyadari apa yang sedang terjadi. King Feng Li memeriksa pakaian pria itu, mengeluarkan token bela diri kunonya, lalu pergi. Sebelum pergi, Li meninggalkan jejak yang menyesatkan di tanah. Ia sengaja meninggalkan jejak kaki ke selatan, padahal ia sedang menuju utara. Taman Tianyang sangat cepat dan tiba di lokasi dengan cepat. Namun, raut wajahnya berubah setelah melihat mayat tergeletak di tanah. Oh tidak, mata-mata kita terbunuh. Kejar dia. Kita harus menangkap Li Qingfeng dan membunuhnya. Tianyang Park memimpin klannya ke selatan setelah melihat jejak kaki yang tertinggal di tanah. Harus dikatakan, tipu daya King Feng Li efektif dalam menyesatkan Taman Tianyang, membuatnya memilih pergi ke arah yang salah. Ada rawa guntur di dalam pegunungan Guntur Inferno. Guntur sering menyambar di sana, jadi itu tempat yang tepat untukmu berlatih. Kaisar Malam Kegelapan cepat berkomentar dalam hati. King Feng Li sangat gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Malam Kegelapan. Tubuh api penyucian fana adalah wujud eksistensi yang mampu berevolusi menjadi tubuh abadi, dan Li Qingfeng selalu ingin mempraktikkannya, tetapi tidak ada cara yang andal untuk membuat guntur menyambar dan menempa tubuhnya. Syukurlah ada rawa guntur di sini. Saya pernah ke sini sebelumnya dan tahu di mana rawa Inferno Thunder berada. Jaraknya 100 km ke utara dari sini, di antara dua gunung. Kaisar Malam Kegelapan memberi petunjuk arah kepada King Feng. 100 tahun yang lalu, Kaisar Malam Kegelapan juga datang ke sini untuk berlatih, tetapi dia gagal. Dengan pimpinan Kaisar Malam Kegelapan, King Feng Li bergegas menuju utara. Karena ia berada di tingkat Grandmaster tahap akhir, ia hampir bisa terbang dan sangat cepat. Ia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menempuh jarak 100 km. Rawa itu tidak besar, tetapi petir terus-menerus menyambar. Anehnya, rawa itu tampak tidak rusak sama sekali. Lumpur di rawa itu istimewa. Sepertinya mengandung energi yang kuat, dan petir yang menyambarnya tampaknya tidak berpengaruh apapun. Ada susunan petir di dalam rawa yang menarik sambaran petir ke sini. Kaisar Malam Kegelapan sangat akrab dengan tempat ini. Li Qingfeng mengangguk mendengar penjelasannya. Kaisar Malam Kegelapan tahu di mana pusat formasi itu karena dia pernah ke sini sebelumnya. Dengan arahannya, King Feng Li berhasil tiba di tengah-tengah barisan dan pusat rawa guntur. Gemuruh gelombang. Petir merah menyambar tepat saat King Feng Li tiba. Petir merupakan salah satu kekuatan alam yang paling dahsyat, sangat menakutkan dan hampir mematahkan tubuh King Feng Li menjadi dua. Bocah, cepat aktifkan. Kau mau mati? Tanya Kaisar Malam Kegelapan dengan cemas. Li Qingshan tersandung dan mengaktifkannya. Untungnya, dia sudah tahu semua langkahnya dan dapat mengaktifkannya dengan sangat cepat. Manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Satu adalah tubuh fisiknya, yang lain adalah pikirannya. Tubuh itu seperti mangkuk, perlu dipadatkan agar dapat menampung lebih banyak esensi vital. Tepat setelah Li Qingfeng mengaktifkan metode tersebut, sambaran petir menyambar tubuhnya. Pipa-pipa-pipa gelombang. Tubuh Li mengeluarkan suara gemeretak karena disambar petir. Rambut dan pakaiannya terbakar, dan tubuhnya gemetar. Senior, gunturnya terlalu kuat. Ia akan membunuhku. Tubuh King Feng Li kehabisan tenaga dan ia mengerang pelan. Tubuhnya langsung tersambar petir karena ia tidak mengaktifkan metodenya tepat waktu. Tubuhnya menggigil kesakitan. Cepat, aktifkan lagi, gunturnya akan datang. Kaisar Malam Kegelapan memberitahu King Feng Li dengan cemas. Apa, ini sudah ada di sini lagi. Li mendongak dan melihat petir lain menyambar ke arahnya. Ia berada di tengah rawa dan barisan, jadi semua petir menyambar ke arahnya. Li Qingfeng bertindak cerdas kali ini dan segera mengaktifkannya. Energi misterius itu membentuk aliran energi misterius ke seluruh tubuhnya. Gemuruh gelombang.
Petir itu mendarat di tubuhnya dan membakarnya lagi. Kulit, otot, dan tulangnya terasa sangat sakit. Astaga, ini sakit sekali. King Feng merintih kesakitan. Jika memungkinkan, ia tidak akan mau berlatih metode ini karena terlalu menyakitkan. Namun, ia ingat bahwa dengan metode ini, tubuhnya dapat berevolusi menjadi tubuh abadi, jadi ia tidak menyerah. Bab 879. Menguasai kekuatan guntur. Ayo, kalian bajingan. Aku tidak takut padamu, garis bawah. King Feng Li garis bawah menstabilkan tubuhnya dan berteriak ke arah langit. Dia tahu dia hanya bisa menghadapi petir itu dengan tubuhnya. Guntur menyambar dengan lebih dahsyat, seolah membalas provokasi Lily. Guntur itu lebih tebal dan jauh lebih kuat. Pipa-pipa gelombang. Sekali lagi, tubuhnya mendesis akibat guntur. Tulang-tulangnya terus mengeras, seolah-olah diremukkan berkeping-keping dan disusun kembali. Taman Tianyang tiba-tiba berhenti setelah menempuh perjalanan ke selatan sejauh 100 km. Mengapa kau berhenti, pemimpin? Tanya seorang pemuda berambut pendek. Sambil menatap jalan dan ladang, ia menjawab, lihat, tanah dan ladangnya mulus semua. Itu artinya Li Qingfeng tidak pernah melewati jalan ini. Apakah kau mengatakan bahwa Li Qingshan hanya menipu dan tidak pergi ke selatan? Ya, dia mencoba mengalihkan kita ke jalan yang salah. Selatan itu arah yang salah. Dia jelas-jelas pergi ke utara. Lalu apa yang harus kita lakukan, bos? Kita akan kembali dan pergi ke utara untuk membunuh Li Qingfeng, perintah Tianyang Park. King Feng Li, bajingan. Beraninya kau menipuku. Aku akan mencabik-cabikmu. Tianyang Park marah dan memimpin timnya kembali ke utara. Sementara itu, tubuh King Feng menghitam karena disambar petir ratusan kali. Hanya ekspresi wajahnya yang bisa memastikan bahwa itu dia. Meskipun ia dipukul ratusan kali dan merasakan sakit yang hebat, kulit dan ototnya berubah dari kuning menjadi hijau, warna evolusi tingkat kedua. Aura hijau lembut bersinar di permukaan tubuhnya saat dia melatih tubuhnya. Tepatnya, cahaya hijau itu bukanlah energi, melainkan sifat sisa guntur. Ya, guntur. Guntur itu diserap oleh tubuhnya dan ia hanya bisa mengendalikan sebagian kecilnya. Meskipun sangat lemah, akan sangat kuat jika dilepaskan. Akhirnya aku mencapai level pertama tubuh api penyucian fana, seru Li Qingfeng gembira karena ia bisa merasakan sedikit guntur di tubuhnya. Setelah menyerap elemen guntur, ia secara pribadi merasakan betapa dahsyat dan menakutkannya susunan guntur itu. Susunan itu berisi badai guntur yang dahsyat, sehingga mampu menarik dan menyerap guntur dari langit. Bocah kecil, di tengah-tengah susunan petir langit ada permata petir langit. Kalau kau bisa mendapatkan benda itu, kau bisa melepaskan petir. Kata-kata Kaisar Malam Kegelapan membuat King Feng sangat gembira. Permata guntur langit, itu adalah perangkat spiritual lainnya, dan itu bahkan merupakan perangkat tingkat atas yang memiliki kemampuan mengendalikan guntur. King Feng mengikuti instruksi Kaisar Malam Kegelapan dan mulai mencari dengan saksama, dan tak lama kemudian, dia akhirnya menemukan permata hitam di dalam susunan itu. Permata hitam itu hanya sebesar telur, namun warnanya hitam pekat dengan sisa-sisa petir yang tersalurkan di permukaannya, yang mengandung kekuatan guntur yang sangat besar di dalamnya. Su gelombang. King Feng segera mengambil permata itu dari susunannya dan meletakkannya di tangannya. Gemuruh gelombang. Saat itu juga, gelombang demi gelombang guntur yang dahsyat terdengar di angkasa, turun dari langit dan menghantam ke arah rawa. Guntur itu sangat dahsyat, menerangi seluruh langit. Ada lebih dari beberapa ratus guntur, masing-masing membawa kekuatan dahsyat seolah-olah mereka mencoba membunuh King Feng. Gila, beneran. Dari mana datangnya semua petir ini? King Feng terkejut, dia langsung melompat dan mulai berlari menuju pantai. Ia secepat kelinci, tetapi guntur lebih cepat dan mengejarnya tepat di belakangnya. Senior, apa yang terjadi? Kenapa petir-petir ini mengejarku? Nak, kau bawa permata petir langit ke sini. Itu sesuatu yang menyerap petir, jelas badai petir di langit akan tertarik padamu. Senior, apa yang harus aku lakukan? Tolong ajari aku. Sangat mudah. Cukup gunakan permata itu untuk menyerap ratusan guntur di langit, kata Kaisar Malam Kegelapan dengan santai. Mendengar kata-katanya, wajah King Feng memucat. Bung, ada ratusan petir dan kau menyuruhku memasukkan semuanya ke dalam permata seukuran kacang ini. Apa kau tidak takut bayi laki-lakimu akan mati? Gemuruh. Petir terus berjatuhan dengan lebatnya, dan King Feng merasa dia bisa mati kapan saja sekarang. Persetan dengan omong kosong ini, mungkin lebih baik begitu. Tidak ada pilihan lain bagi King Feng selain mengangkat permata itu ke atas kepalanya. Pipa-pipa gelombang. Ratusan guntur itu secara ajaib terserap, dan permata guntur langit menjadi seukuran kepalan tangan. Ratusan rune guntur terus-menerus mengalir dan berputar di dalam permata itu.
Apakah permata itu benar-benar menyerap 100 petir? King Feng cukup terkejut. Wah, permata seukuran kacang ini ternyata tidak selemah itu. Coba pikirkan dan aktifkan mantra spiritual petir. Mantra itu akan bersinergi dengan tubuh api penyucian fanamu dan melepaskan petir, kata Kaisar Malam Kegelapan dengan nada memuji. Kaisar Malam Kegelapan gagal dalam pelatihan dan tidak berhasil mendapatkan mutiara guntur langit, tetapi Li King Feng berhasil. Dia jenius. Li Lili mengaktifkan tingkat pertama tubuh api penyucian fana, metode guntur, dan sebuah petir menyambar dari mutiara guntur ke pohon di seberangnya. Petir itu langsung membelah pohon itu berkeping-keping. Saya berhasil mengendalikan kekuatan guntur. Li King Feng sangat gembira. Dengan levelnya saat ini, Lili hanya bisa melepaskan 10 petir, atau 1/10 kekuatan mutiara petir. Petir itu sudah bisa membunuh seseorang di tingkat Grandmaster dengan mudah. King Feng Li, akhirnya aku menemukanmu. Kali ini kau pasti mati. Tianyang Park menyeringai dan berkata dengan suara sedingin es. Ada sekelompok master taekwondo di belakang Taman Tianyang dan mereka semua menatap King Feng Li dengan kebencian dan niat membunuh. Bab 880. Bertingkah keren akan membuatmu tersambar petir. Kalian mencariku? Tanya King Feng Li sambil mengerutkan kening. Seluruh tubuh dan penampilannya mengerikan akibat tersambar petir. Untungnya, wajahnya tidak berubah dan orang lain masih bisa mengenalinya. Hahaha, King Feng Li, kau pasti telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan terkena guntur karma. Seorang pemuda berambut pendek yang memegang pedang menertawakannya. Semua orang mengikutinya dan mulai menertawakan Lili, bahkan Taman Tianyang pun ikut tertawa dari belakang. Petir akan menyambarmu jika kau bicara lagi, kata King Feng Li sambil menyeringai. Saya masih bicara, di mana gunturnya? Pemuda itu tertawa dengan sombong. Dia tidak percaya guntur akan menyambarnya. Hari itu cerah dan langit cerah, jadi seharusnya tidak ada guntur. King Feng Li membisikkan mantra petir sambil menatap pemuda itu. Gemuruh gelombang. Tiba-tiba, sebuah petir menyambar dari langit dan mengenai pemuda itu. Pedang yang dipegangnya patah menjadi dua dan membakarnya. Guntur, benar-benar ada guntur. Pemuda itu menatap King Feng Li dengan ketakutan sebelum jatuh pingsan ke tanah. Kerumunan itu terkejut. Pemuda itu sangat arogan dan berkata ia tidak akan tersambar petir, tetapi sesaat kemudian, ia tersambar petir. Bahkan Taman Tianyang pun ketakutan. Kok bisa ada guntur di hari secerah ini? Lihat, itu akibat terlalu banyak bicara. Li Qingshan berpura-pura bersimpati dan menatap tubuh yang terbakar di tanah. Taman Tianyang kesal karena Li King Feng tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dia datang ke sini untuk membunuhnya. Kalian semua, pergi dan bunuh Li Qingshan, kata Tianyang Park kepada orang-orang di sampingnya. Lili tersenyum sambil berpose bak dewa. Ia berkata, kalian sebaiknya jangan coba-coba, atau kalian juga akan disambar petir. Kerumunan itu ketakutan mendengar apa yang dikatakan Lili. Mereka teringat apa yang terjadi pada pemuda berambut pendek itu dan terlalu takut untuk bergerak. Bajingan, ini hanya kebetulan. Kalian semua, bunuh saja Lili, kata Tianyang Park kepada bawahannya dengan wajah muram. Kerumunan Master Taekwondo akhirnya beralasan bahwa itu adalah suatu kebetulan dan karena ada satu serangan, seharusnya tidak ada serangan berikutnya. Lebih jauh lagi, mereka menyadari bahwa mereka memiliki 8 anggota dan akan mudah untuk membunuh King Feng Li saja. Mereka semua sangat kuat dan merupakan bagian dari klan Taekwondo sehingga mereka tidak takut pada King Feng Li. Mereka mengepung dan menyerang dengan senjata mereka. Energi dahsyat bergemuruh di udara dan menerjang pepohonan di sekitar mereka. Tuhan, kumohon kirimkan 8 petir lagi dan bunuh 8 bajingan yang bertingkah keren dan perkasa ini. Li King Feng menangkupkan kedua tangannya dan berpura-pura berdoa. King Feng Li memegang mutiara guntur secara diam-diam di tangannya saat dia berdoa agar musuh-musuhnya tidak melihat apa yang tengah dilakukannya. Kedelapan orang itu terkejut, tetapi mereka mulai tertawa setelah melihat betapa damainya langit itu. Hahaha, bercanda, iya. Mana gunturnya? Kedelapan anggota tertawa terbahak-bahak. Tidak ada awan, jadi tidak ada guntur. 8 orang itu menjadi sombong dan menyerang dengan senjata mereka. Namun, tepat sebelum senjata mereka mendarat, 8 petir menyambar dari langit. Gemuruh gelombang. Serangannya sangat cepat dan tak terlihat oleh mata telanjang. Anak panah itu menghantam 8 master taekwondo dengan brutal. Sial, aku kena pukul. Kedelapan orang itu menjerit kesakitan. Senjata mereka patah dan tubuh mereka terbakar. Mereka gemetar di tanah dan hampir mati. Li Lili menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan simpatik, lihat apa yang kukatakan. Kenapa kalian tidak berhenti? Sekarang setelah kalian dipukul, apa kalian suka rasa sakitnya? 8 pria di tanah tewas karena terlalu marah mendengar perkataan King Feng Li.
Taman Tianyang terkejut setelah menyadari kedelapan bawahannya tewas akibat guntur misterius itu. Mereka semua masih sangat bersemangat beberapa detik yang lalu. Dia dulunya seorang ateis, tetapi sekarang keyakinannya dipertanyakan. Kalau tidak, mengapa ada petir di hari secerah ini, dan bagaimana mungkin 9 petir secara bersamaan membunuh semua bawahannya? Kedelapan anggotanya sangat kuat, bahkan yang terlemah sekalipun berada di tingkat Grandmaster tahap awal. Namun, 8 master terkuat baru saja terbunuh oleh petir. Ia tak percaya, tetapi pemandangan di depannya membuktikan bahwa itu benar. Udara masih berderak karena listrik statis dari petir. King Fengli, aku tidak peduli kau manusia atau iblis, tapi hari ini kau pasti akan mati. Tianyang Park menyeringai dan berkata dengan dingin. Tianyang Park mengira bawahannya tersambar petir karena mereka semua membawa senjata logam. Jadi, ia tidak akan tersambar petir karena ia tidak membawa senjata logam. Dia memutuskan untuk tidak terlalu dekat dengan Li Qingfeng jika terjadi sesuatu. Dia menggunakan wilayahnya untuk menyerang karena menurutnya Li Qingfeng terlalu misterius. Alam air lunak. Tianyang Park melolong dan melepaskan wilayahnya. Daerah itu tertutup air. Meskipun mengalir dan lembut, air itu menjebak semua yang ada di dalamnya. King Fengli hendak menggunakan wilayahnya sendiri untuk melawan wilayahnya, tetapi dia tertawa terbahak-bahak setelah melihat Taman Tianyang telah menggunakan wilayah air. Bodoh, air itu konduktor listrik yang hebat. Kita lihat saja seberapa parah kau bisa mati jika tersambar petirku. Li Qingfeng menyeringai. Ya Tuhan, kumohon gunakan gunturmu dan bunuhlah si bodoh ini, kata King Fengli sambil menatap Taman Tianyang dan berseru dengan keras. Taman Tianyang sangat marah karena Li Qingfeng memanggilnya bodoh. Dia adalah guru taekwondo terkuat dan ketua tim kompetisi bela diri kuno benua naga, jadi dia pasti akan marah jika dipanggil bodoh. King Fengli, aku tidak membawa senjata apapun. Petir itu tidak akan menyambarku. Tianyang Park menyeringai dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan King Fengli. Gemuruh gelombang. Tepat saat kalimat Tianyang Park selesai, petir tiba-tiba muncul di atasnya dan menerangi seluruh langit. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.